Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriela Serongan dari E3 Keperawatan dengan NIM 2114-201114. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah keperawatan HIV/AIDS dari Nurse Enggrin Nindi Eskep MTes. Pengertian AIDS dan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh dan melawan infeksi serta penyakit. Selanjutnya, AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir ketika seseorang sudah mengalami AIDS. Tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. Penyebab HIV/AIDS di negara Indonesia yaitu penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular. Semua orang beresiko terinfeksi HIV. Salah satu faktor resiko HIV/AIDS yaitu kelompok orang yang lebih beresiko terinfeksi antara lain orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Orang yang sering membuat tato atau melakukan pundik, juga orang yang terkena infeksi penyakit seksual lainnya, pengguna narkotika suntik, dan orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Penyebab penularan HIV/AIDS atau gejala HIV/AIDS tergantung pada tahap mana seorang tersebut terinfeksi. Tahap pertama yaitu tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Pengidap akan mengalami nyeri, mirip seperti flu, dan beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan, timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembekakan pada kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Tahap kedua umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain, berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Tahap ketiga yaitu daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Demam terus-menerus lebih dari 10 hari, merasa lelah setiap saat, sulit bernafas, diare yang berat, dan dalam jangka waktu yang lama. Terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Hilang nafsu makan, sehingga berat badan menurun drastis. Diagnosis HIV/AIDS, tes HIV harus dilakukan untuk memastikan seseorang mengidap HIV atau tidak. Pemeriksaan yang dilakukan sebagai langkah diagnosis adalah dengan mengambil sampel darah atau urin
pengidap untuk diteliti di laboratorium. Jenis pemeriksaan untuk mendeteksi HIV/AIDS antara lain yaitu tes antibodi. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Meski akurat, perlu waktu 3-12 minggu agar jumlah antibodi dalam tubuh cukup tinggi untuk terdeteksi saat pemeriksaan. Selanjutnya ada tes antigen yang bertujuan untuk mendeteksi protein yang menjadi bagian dari virus HIV, yaitu tes antigen tersebut dapat dilakukan 2-6 minggu setelah pengidap yang dicurigai terinfeksi HIV. Jika screening menunjukkan pengidap terinfeksi HIV atau HIV positif, pengidap perlu menjalani tes selanjutnya. Tujuannya yaitu untuk memastikan hasil screening, membantu dokter mengetahui tahap infeksi yang diderita, serta menentukan metode pengobatan yang tepat. Tes ini dilakukan dengan mengambil sampel darah pengidap untuk selanjutnya diteliti di laboratorium. Tes tersebut antara lain yaitu hitung sel CD4. CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang dihancurkan oleh HIV. Jumlah CD4 normal berada dalam rentan 500 sampai 14.000 sel per mililiter kubik darah. AIDS terjadi jika hasil hitung sel CD4 di bawah 200 sel per mililiter kubik darah. Pemeriksaan viral load bertujuan untuk menghitung RNA bagian dari virus HIV yang berfungsi menggandakan diri. Jumlah RNA yang lebih dari 100 kopi per mililiter darah menandakan infeksi HIV baru saja terjadi atau tidak tertangani. Sedangkan jumlah RNA yang berada di bawah 10.000 kopi per mililiter darah menunjukkan perkembangan virus yang tidak terlalu cepat, tetapi kerusakan pada sistem kekebalan tubuh tetap terjadi. Tes resistensi atau kekebalan dilakukan untuk menentukan obat anti-HIV jenis apa yang tepat bagi pengidap. Hal ini dikarenakan beberapa pengidap memiliki resistensi terhadap obat tertentu. Pengobatan HIV/AIDS, meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Jenis obat ARV memiliki berbagai varian, antara lain ada etravirin, efavirenz, lamivudin, sidofudin, dan juga nevirapin. Tes ini dilakukan dengan mengambil sampel darah pengidap untuk selanjutnya diteliti di laboratorium. Agar perkembangan virus dapat dikendalikan, pengidap harus segera mengonsumsi ARV begitu dia didiagnosis mengidap HIV. Resiko pengidap HIV untuk terserang AIDS akan semakin besar jika pengobatan ditunda karena virus akan semakin merusak sistem kekebalan tubuh. Selain itu, penting bagi pengidap untuk mengonsumsi ARV sesuai petunjuk dokter. Konsumsi obat yang terlewat hanya akan membuat virus HIV berkembang lebih cepat dan memburuk kondisi pengidap.
Segera minum obat jika jadwal konsumsi obat penyedap dan tetap ikuti jadwal berikutnya. Namun, jika dosis yang terlewat cukup banyak, segera bicarakan dengan dokter. Kondisi penyedap juga mempengaruhi resep atau dosis yang sesuai. Dokter juga dapat menggantinya sesuai dengan kondisi penyedap. Selain itu, penyedap juga boleh mengonsumsi lebih dari satu obat ARV dalam sehari. Pencegahan HIV dan AIDS. Ada berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan HIV/AIDS. Antara lain yaitu gunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim, hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan, bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV, agar pasangan juga menjalani tes HIV. Diskusikan dengan dokter jika didiagnosis positif HIV saat hamil mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Jika menduga baru terinfeksi atau tertular virus HIV, seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera ke dokter. Tujuannya agar mendapatkan obat post exposure atau PEP yang dikonsumsi selama 28 hari dan terdiri dari 3 obat antiretroviral. Itulah penjelasan singkat saya mengenai HIV/AIDS.